Selamat malam para mahasiswa Teknik Industri BINUS Online Learning. Malam ini kita akan membahas latihan dari tugas kelompok 2 ya. Latihan. Yang pertama adalah diketahui grafik fungsinya fungsi X sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 5X tambah 7. Tentukan yang pertama A, interval fungsi naik dan fungsi turun. B, interval fungsi cekung ke bawah dan interval fungsi cekung ke atas. Terakhir C adalah titik belok jika ada. Ya. Nah, yang pertama kita kerjakan dulu fungsi X sama dengan sepertiga X pangkat 3 kurang 2X kuadrat kurang 5X tambah 7. Kita cari fungsi aksen X dulu, berapa? Ya, komponen-komponen yang kita cari adalah turunan pertama dan turunan kedua. Ini sepertiga kali X pangkat 3 kita turunkan berapa? N kali X pangkat N min 1. 3 kurang 1, 2, ya kan? X pangkat 3, X pangkat N adalah N kali X pangkat N min 1. Jadi X pangkat 3 turunan 3 kali X pangkat 3 kurang 1. 3 kurang 1, 2 ya. Kurang 2 kali X pangkat 2 kita turunkan N 2, X pangkat N kurang 1. Berarti 2 kurang 1, 1. Tidak ditulis ya satunya. Ya, X kuadrat turunnya 2X. Min 5, X turunkan 1. Ya. Ditambah 7 turunkan konstan 0. Ini jelas nih ya. Kalau sesuai rumus, kalau Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen adalah pangkatnya N kali X berpangkat N min 1. Ya, pangkat kurang 1. Ya, yang pakai ini. Sehingga fungsi aksen X adalah, nah ini bisa coret, sepertiga kali 3, tinggal X kuadrat dikurang 2, min 2 kali 2X, min 4X, min 5 ke 1 min 5. Ini adalah fungsi aksen X. Sekarang turunan keduanya adalah X kuadrat turunkan N kali X pangkat N min 1. Jadi 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Ya. 2 kurang 1 adalah 1 ya kan. Min 4 kali 1. Ya, ini kalau bikin begini kan. N kali X pangkat N min 1. Terus ini min 4 kali 1. X-nya min 5, 0. Sehingga turunan keduanya adalah 2X ya kan. X kuadrat turunkan 2X, min 4 kali 1, min 4. Min 5 konstan 0 ya. Sehingga turunan keduanya ini. Nah, pertanyaan pertama, A adalah fungsi naik. Yang kita cari intervalnya. Kapan terjadi fungsi naik? Ada yang tahu? Kapan terjadi fungsi naik? Jika turunan pertamanya positif, besar dari 0. Ya, fungsi naik terjadi jika turunan pertama X-nya positif. Sehingga kalau kita masukkan fungsi aksen X-nya berapa sini? X kuadrat kurang 4X kurang 5. Ya, ini yang saya kotakin. Fungsi aksen X-nya adalah X kuadrat kurang 4X kurang 5. Positif. Kemudian ini kita faktorkan. Ya. Jumlahnya min 4, ya, jumlahnya min 4, hasil kalinya ujung kali ujung. Hasil kalinya ujung kali ujung. 1 kali min 5, min 5. Kita uraikan. Jumlahnya min 4, hasil kalinya min 5. Min 5 pasti 5 kali 1 kan? Min yang mana nih? Coba supaya cocok di jumlahnya lihat. Supaya cocok minnya di mana? Di 5 atau di 1? Halo? Di 5 atau di 1? Di 5, Pak. Ya, di 5 betul. Di
di 5. Karena min 5 tambah 1 min 4. Kalau minnya di 1, 5 tambah min 1, 5 kurang 1 plus 4. Nah gitu. Karena ini min 4, min 5, yang minnya ada di 5 ya. Nah ini yang, maaf ini yang Anda belajar di SMP kan. Sehingga ini terjadi min 5 plus 1. Atau terbalik tidak masalah nih ya. Kemudian menggunakan garis bilangan. Ya, garis bilangan. Ini sama dengan 0 berapa? Min 1. Ini sama dengan 0 berapa? 5. Walaupun ini terbalik letaknya tetap yang kecil sebelah kiri. Ya, X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan min 1. X kurang 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5. Walaupun ini terbalik pun tetap yang kecil sebelah kiri. Yang besar sebelah kanan. Kemudian di depan X ini tandanya plus. Di depan X juga tanda plus. Plus kali plus apa? Plus kali plus. Plus letakkan paling kanan. Plus. Selang-seling min plus. Paham sampai sini? Halo? Ya. Di depan X-nya plus, ini plus, plus kali plus, plus. Plusnya letak dari kanan. Plus, selang-seling min plus. Kemudian Anda lihat tanda ini. Tanda ini besar atau kecil dari 0? Besar dari 0. Apa artinya besar dari 0? Tandanya positif, ya enggak? Kalau besar dari 0 artinya tandanya positif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Yang ini. Daerah positif, daerah positif. Nah, daerah positif ini daerahnya ini kan. Yang saya kasih panah ini. Apa artinya sebelah kiri dari min 1? X kecil dari min 1. Apa artinya X lebih sebelah kanan dari 5? Sebelah kanan dari 5 artinya besar dari 5. Jelas ini? Halo? Sebelah kiri dari min 1 artinya X-nya kecil dari min 1. Sebelah kanan dari 5 artinya X-nya besar dari 5. Di sini apa? Atau. Kita pakai lambang kayak V itu ya, atau. Ya. Jadi jawabannya ini. Ya. X kecil dari min 1 atau X besar dari 5. Ini fungsi naik. Bagaimana kalau fungsi turun? Fungsi turun. Fungsi turun terjadi kalau turunan pertamanya negatif. Jadi tadi ini, kalau naik, turunan pertamanya positif. Kalau fungsi turun, turunan pertamanya negatif. Ingat ya syaratnya itu. Fungsi naik terjadi kalau turunan f asen x-nya, turunan pertamanya itu positif. Fungsi turun terjadi kalau turunan pertama fungsi x itu negatif. Nah, kita masukkan turunan pertamanya tadi apa nih? X kuadrat nih. F asen x adalah x kuadrat kurang 4x kurang 5. Salin. X kuadrat kurang 4x kurang 5 negatif. Faktorkan. Nah, tinggal lihat yang sebelahnya tadi ini apa nih? Tinggal salinnya ini. X plus 1, X kurang 5. Pakai garis bilangan. Kalau ini sama dengan 0, min 1. Kalau ini terbalik pun ya. Ini min 1, ini 5. Berarti yang kecil min 1, yang besar 5. Di depan X plus. Di depan X plus. Plus kali plus, letakkan paling kanan. Plus. Ya, plus. Datangnya dari di depan X ini plus. Plus 1 ini plus 1. Plus kali plus, plus. Selang-seling. Plus, min, plus. Tandanya apa artinya? Kecil 0 itu positif atau negatif? Negatif. Kecil 0 artinya negatif. Maka yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Ya, daerah negatif. Nah, daerah negatif ini apa artinya? Antara min 1 dan 5. Berarti X terletak antara min 1 dan 5. Nah, dibacanya X terletak antara min 1 dan 5. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Halo? Jelas, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan B. Interval fungsi cekung ke bawah dan ke atas. Itu istilah ini yang hati-hati nih ya. Hati-hati dengan istilahnya. Fungsi cekung ke bawah apa artinya? Ya B-nya ya. Fungsi cekung
ke bawah. Cekung ke bawah. Yang cekung itu bagian dalam ya. Artinya kalau ya cekung ke bawah gini. Ini cekung ke bawah. Yang diambil itu bukan luar. Kalau luar ini cembung nih, ya, cembung. Kalau dalam ini cekung nih. Jadi daerah dalam ini ya. Daerah dalam ini yang cekungnya itu cekung ya, cekungnya itu ke bawah Anda lihat. Berarti dia mencapai maksimum sini. Ya, dia mencapai maksimum. Nah, kalau mencapai maksimum ada syaratnya apa? Fungsi cekung ke bawah ini artinya buka ke bawah ya. Buka ke bawah sama. Parabolanya buka ke bawah sama ke bawah. Nah, artinya turunan keduanya negatif. Mesti kan enggak? Kalau di ini Y sama dengan AX kuadrat, ini khusus pangkat 2 nih. Kalau A-nya nih, A-nya negatif, dia mencapai maksimum. Nah, ini sama nih, A-nya ini pengganti turunan keduanya. Kalau A-nya positif, dia mencapai minimum. Ini kan nih. Ini untuk parabola atau fungsi kuadrat. Ini fungsinya lebih pangkat 3 kan. Jadi turunan ke A-nya ini diganti dengan turunan keduanya sama tuh. Ya. Fungsi cekung ke bawah. Nah, berarti turunan keduanya tadi apa? Kalau kita lihat tadi turunan keduanya kita balik. Turunan keduanya adalah 2x min 4 ya. 2x min 4. Berarti diganti 2x kurang 4 kecil dari 0. 2x min 4-nya pindahkan ke kanan plus 4. Ini dibagi 2. Ingat dibagi bilang positif, tandanya tetap. 2x bagi 2x, 4 bagi 2, 2. Berarti jawabannya fungsi cekung ke bawah adalah atau dia mencapai maksimum jika x-nya kecil dari 2. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak, jelas. Kemudian satu lagi, fungsi cekung ke atas. Cekung ke atas. Kapan terjadi cekung ke atas? Membuka ya. Membuka ke atas gitu. Dia mencapai minimum. Ingat kalaunya parabol kan modelnya kalau parabol A-nya positif ya. A positif berarti turunan keduanya yang positif. Ini ya, mencapai ini. Mencapai minimum, ya ini gambarnya enggak bagus ya. Turunan keduanya yang positif. Turunan kedua tadi adalah 2x kurang 4 positif. Pindahkan min 4-nya ke kanan jadi plus 4 dibagi plus 2 tandanya tetap 2x bagi 2x 4 bagi 2 2. Jadi x besar dari 2. Ya, terbalik dengan fungsi cekung ke bawah atau dia mencapai maksimum itu x kecil 2. Kalau sini fungsi cekung ke atas dia membuka ke atas ya, membuka ke atas gitu. Membuka ke atas mencapai minimum, turunan keduanya positif. Ini syarat ini ingat yang untuk fungsi kuadrat atau parabola. Kalau ini yang lebih dari pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Alright, sampai sini ada pertanyaan? Halo. Kalau kurang jelas tanya ya. Tanya. Ada yang kurang jelas? Pak, mau nanya Pak yang A, Ya, A tadi Pak. Misalnya Nah. pakai contoh soal yang lain Pak. Yang nentuin plus sama minusnya itu Pak. Oh, yang tadi, yang sebelumnya. Yang A ya. Misalnya X-nya negatif apa gimana itu Pak? Ini. Ya, yang itu Pak. Nentuin plusnya itu loh Pak, plus depan minusnya X itu. ini kan positif nih. Depan X ini positif, ini positif. Positif kali positif apa? Positif. Positif. Letakkan paling kanan, positif. Sedang seling plus positif ini min plus. Ini sama juga di sini kan. Plus min Itu plus sama. 5-nya jadi positif Pak. Apanya? Ini yang itu 5 5 ini sama min positif 1. dari ini.
kan kalau kita ambil di sini, ini artinya kan X tambah 1 sama dengan 0, satu aja Pak. X kurang 5 sama dengan 0. Walaupun terbalik, tidak masalah. Berarti ini kalau dipindahin, ini X tambah 1, 0, berarti X sama dengan min 1, sini apa? X sama dengan 5 enggak? Oh ya, oke. Jadi bilangan yang kecil sebelah kiri, ini paling yang sebelah kiri, yang besar sebelah kanan itu aja. Itu urutannya. Oke, Jelas? oke. Nah, di sini juga sama. Ini sama sebetulnya, beda tanda aja. Ini positif besarin 0, kalau ini negatif kecilin 0. Berarti kalau dia besarin 0, dia mencapai daerah positif. Daerah positif. Daerah positif sini artinya apa nih? Sebelah kiri dari min 1, X kecil min 1. Sebelah kanan dari 5 adalah X besar 5. Di sini atau. Kalau sini, kecil 0 artinya negatif. Negatif daerah antara dua bilangan. Antara min 1 dan 5. Ini tulisnya X kecil-kecil gini ya. Kecil-kecil ini artinya antara. X antara negatif 1 dan plus 5. Jelas sampai sini? Halo? Berarti itu penulisannya pasti positif, terus negatif, positif gitu ya Pak? Tulis Ya, ini apa? dari kanan. Positif, negatif, positif. Selalu itu. Oke. Ya, siap. Selalu. Jadi Makasih, kalau Pak. banyak angkanya misalnya contohnya sini. Min 1, 0, 1, 2, misalnya kan. Ini misalnya ini positif, ya, ini positif, ini positif, maka lawan tanda min selang-seling plus min plus. Gitu, ya. Bentuknya. Oke? Ya, Jelas Pak. itu? Makasih, Pak. Baik. Cekung ke atas udah ngerti ya? Cekung ke atas, cekung itu yang bagian dalam. Cekungnya bagian dalam. Kalau luar tuh bacanya cembung, ini cembung nih. Ya, cekungnya ke bawah, terbuka ke bawah. Sedang ini cekung ke atas, bagian dalamnya nih. Bagian dalamnya yang cekung ke atas. Ya. Tahu ya, lensa, Anda ini nggak lensa, kalau yang di luar ini cembung, dalamnya cekung ya. Ini juga di luarnya cembung, di dalamnya cekung. Oke. Setelah dapat itu, yang C-nya adalah titik belok. Ada syarat titik belok apa? Syarat titik belok adalah turunan keduanya sama dengan 0. Ini rumusannya. Turunan keduanya sama 0. Turunan keduanya tadi apa? 2x min 4 ya. 2x kurang 4 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 4. Berarti x berapa? Berarti x adalah 4/2. Berarti x adalah 2. Ya, x-nya 2. Kalau x-nya dapat 2, y berapa? Y-nya masukkan dari soalnya. Soalnya kita salin dari berapa? Y itu adalah sama dengan fungsi x. Berarti y sama dengan sepertiga x pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang 5x plus 7. Kemudian x-nya kita substitusi 2. Jadi sepertiga kali 2 pangkat 3 kurang 2 kali, semua x ganti 2. Ya. X ganti, substitusi dengan 2. 2 kuadrat, 5 kali 2 tambah 7. Jadi y berapa? Sepertiga kali 2 pangkat 3, 8. 2 kali 2 kuadrat 4. 5 kali 2, 10 tambah 7. Berapa nih? Ini adalah 8/3. Ini min 8. Ini jumlahkan berapa nih? Min 3. Berarti ini Y-nya berapa nih? Halo? 8/3 kurang, ini jumlahkan. Min 8, min 3, min 11. Samakan penyebut per 3, berapa nih? 8 tetap ya, 8/3. 11 ini berapa per 3? Dikalikan ya. 3 kali 11, 33 kan? Karena min 33 bagi 3, min 33 bagi 3 adalah min 11. Cocok nggak? Min 33 bagi 3, min 11. Sehingga Y-nya berapa? 8 kurang 33 berapa? Min 25 enggak? 13 kurang 8 kali 5 ada, ya kan? Min 25/3. Atau ini sama dengan min 25 bagi 3, 8 sisa 1. Jadi ini ada Y-nya. Maka
titik beloknya, ya, titik belok, ya, titik belok jangan dibikin sama dengan ya kurung gitu. Berapa? X-nya 2, Y-nya 8/3. Inilah titik belok. Oke, sampai sini jelas? Ada min nih, sorry, ada min nih. Ada min, min 8/3 ya. Cukup jelas sampai sini? Jelas, Pak. Kalau sudah jelas, Pak. ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nggak ada, kita lanjutkan nomor 2. Pak, Nomor 2, Izin bertanya, Pak. ya silakan. Mana? Apakah pernah ada soalnya cembung, Pak? Biasanya ini bahasanya agak lain ya. Biasanya kurva buka ke atas biasanya. Dan ini artinya kurva buka ke bawah. Ini kurva buka ke atas. Buka. Istilah cekung itu saya tidak tahu, ini belakangan muncul lagi. Ya. Jadi lebih cenderung bahasa umumnya adalah kurva ini buka ke bawah. Kurva ini buka ke atas. Itu yang lebih lazim dipakai, yang biasa ya. Jelas, saudara? Oke, Pak. Saudara Hasrul? Oke. Ada lagi? Kalau ada, kita lanjutkan ke nomor 2, yaitu suatu balok tanpa tutup. Ya. Suatu balok tanpa tutup yang alasnya berbentuk bujur sangkar, ya, yang alasnya berbentuk bujur sangkar atau persegi ya, kadang-kadang tulisnya bujur sering persegi, ya, bujur sangkar ini nama lainnya persegi, ya, persegi itu adalah bujur sangkar, ya, bujur sangkar atau persegi akan dibuat dari selembar karton, ya, akan dibuat dari selembar karton, selembar karton susahnya ini tidak bisa saya belum, kalau apa namanya nih, whiteboardnya ini bisa di copy ke sini enak nih soalnya, ya, selembar karton dan volumenya, ya, sehingga saya catat di sini volume kotak itu adalah 32 meter kubik. Ini terlalu gede ya. Mungkin satuannya kita boleh rubah ya, boleh desimeter aja lah, ya nak, terlalu besar, ya. Kalau meter gede sekali tuh, ya kan? Desimeter masih oke, ya, atau 32 cm kubik juga masih bisa. Nah, tentukan dia satuannya ya, kalau satuannya meter ya meter, kalau satuannya desimeter, desimeter, sentimeter, sentimeter gitu ya. Tentukan ukuran balok, ukuran kotak. Ya, kotak sama balok itu bentuknya sama. Ukuran kotak, ya, ukuran kotak agar bahan itu luas ya. Kalau disebut bahan itu artinya luas. Bahan yang digunakan seminimum mungkin. Seminimum mungkin. Sekecil mungkin sama dengan bahasa Indonesia lainnya. Agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Bahan ini artinya luas. Ya, luas permukaan ya. Pas luas permukaan. Ya, yang dimaksud bahan itu adalah luas permukaan.
Jadi kalau kita gambarkan sketsanya, ini sketsa aja. Alasnya berbentuk bujur sangkar, ya. Gitu. Alasnya bentuk bujur sangkar atau persegi. Jadi ini kita namakanlah X, ya, alasnya. Kemudian tingginya T. Nah, jadi kita misalkan rusuk alas, ya, rusuk. Kalau ruang rusuk istilahnya. Tapi kalau dia bidang datar, sisi, ya nak, beda ya. Kalau dalam ruang sisi itu adalah bidang, jadi ya istilahnya kalau pada empat segi panjang atau bujur sangkar bidang datar itu bukan bacai rusuk tapi adalah sisi. Tetapi di dalam 3 dimensi garis-garis ini disebut rusuk, bidangnya disebut sisi, ya, hati-hati. Jadi rusuk alasnya kita misalkan rusuk alasnya sama dengan X. Ya, artinya kalau rusuk alasnya X, panjang ya, panjang dan lebar sama ya. Berarti panjang kotak adalah X, lebar kotak juga X. Karena bentuknya persegi atau bujur sangkar. Ya enggak? Nah, volume kotak sudah diketahui. Berapa volume kotak? Di soal tadi berapa? Diketahui 32 desimeter kubik. Atau sentimeter kubik boleh ya satuannya, jangan meter terlalu besar gitu ya. Oke. Nah, karena ini dia bilang tentukan ukuran kotak, berarti panjangnya berapa, lebar berapa, tingginya berapa, agar bahan yang digunakan seminimum mungkin, ya, seminimum mungkin. Nah, kita tahu volume kotak adalah ini yang diketahui ya. Volume kotak adalah 32 desimeter kubik, volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi kan. 32 satuannya kita hilangkan. Panjangnya X, lebarnya X karena bentuk bujur sangkar atau persegi, tinggi T. Sama dengan 32 X kali X, X kuadrat kali T sama dengan 32. Berapa T? Tingginya. Tingginya adalah 32 dibagi X kuadrat. Jelas sampai sini? Halo? Dari ketahui volume ini, volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, di mana alasnya bujur sangkar atau persegi, sehingga panjang dan lebar yang kita misalkan X kali X. Ya, ini adalah persegi atau bujur sangkar, tinggi T. Maka T bisa diketahui dalam X. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, kemudian tentukan ukuran kotak agar bahan, ingat bahan itu adalah luas permukaan, agar bahan yang digunakan seminimum mungkin, sekecil mungkin. Kata seminimum itu artinya sekecil, seminimum mungkin, sekecil mungkin, artinya minimum ya, sama dengan minimum. Berarti luas ya, kita namakanlah luas itu ya, luas itu adalah LX. Nah, luas yang ada, ingat tadi balok atau kotak ya, ini balok atau kotak sama ya, ini kotak tadi ya. Bukan balok ya, saya salah tulis nih. Ini kita hapus. Kita ganti kotak ya, bukan balok. Ya, sepertinya sama ya, masalah bentuknya sama. Suatu kotak tanpa tutup. Berarti yang ada luas alas tambah luas apa? Dinding. Dinding, betul. Luas dinding. Kalau di silinder atau tabung itu namanya luas selimut. Bentuknya melengkung ya. Selimut kayak anak pakai kain sarung, ya nak. Selimut. Luas selimut atau ya. Nah, jadi LX-nya berapa luasnya? Sama dengan alasnya X. berbentuk persegi. X kali X. X kali X. Jadi F pangkat 2 kan? Iya. Ditambah luas dinding nih, luas dinding. 4 kali Atau X. Keliling T. alas. Jadi keliling bujur sangkar 4X, ya enggak? Karena rusuknya X, 4 kali X, X tambah X tambah X tambah X kan 4X nih. Kali tinggi, gitu kan? Halo? Ya, Pak. Betul. Alasnya ini luas alas ya, enggak ada atasnya kosong karena tanpa tutup. Sehingga LX berapa?
X kuadrat ditambah tambah 4X. 4X. Tingginya kita substitusi dari sini. Masuk di sini. 32 Jadi 4X kali kuadrat. tingginya 32 per X pangkat 2. Maka kita dapat LX-nya berapa? X kuadrat Kuadrat ditambah. Nah, ini X-nya coret 1 nih. X-nya coret 1. Tinggal 1 kan. 4 kali 32 berapa? 128 per X. Jelas sampai sini? Inilah luasnya dalam fungsi X. Ya. Karena ini yang menentukan sini kan tentukan ukuran kotak agar apa? Supaya bahan atau luas permukaannya itu sekecil mungkin, seminimum mungkin. Nah, ini kita ubah di sebelah aja ya. Nah, cukup. LX-nya tadi adalah X kuadrat ditambah 128 per X. Ini boleh kita ubah jadi apa? Halo? Ini kita ubah jadi X kuadrat ditambah 128. X-nya ini naik ke atas. Jadi apa? X pangkat min 1 enggak? min 1. Ya kan? Nah, X ini naik ke atas jadi X pangkat min 1 kan? Iya, Pak. Jelas nggak? Bahwa Jelas. X itu, per X itu adalah X pangkat min 1 kan? Kalau dipindahkan ke ke atas atau ke bawah tuh tandanya pangkatnya berubah. Plus 1 jadi min 1. Mestinya ada kalau ada X pangkat min 2 sama enggak per X kuadrat? Ya enggak? Ya, Pak. Oke. Berapa L aksen X? Di sini. X kuadrat turunannya apa? X kuadrat turunnya 2 2X. 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Ya enggak? Ditambah 128 kali X pangkat min 1 turunannya apa? Pangkatnya min 1. X pangkatnya kurang 1. Ingat nih, Y sama dengan X pangkat N. Maka Y aksen adalah N kali X pangkat N min 1. Ingat rumus tadi kan? Sama. Ingat ini? Halo? Halo. Jadi turunannya Terus, Pak. ini kan? Pangkatnya min 1, X pangkatnya kurang 1. Sehingga L aksen X sama dengan 2X tambah berapa ini? Ini plus kali min 128 kali X pangkat berapa? Min 1 kurang 1 min min 2. 2. Ya, ini kita tapi kita cari juga yang kalau min 2-nya kita turunkan jadi apa? Kita turunkan ke bawah menjadi 2X dikurang min 128 per X nah, turun ke bawahnya X kuadrat. Ini dia kan? Halo, ini L aksen X. Ya, L aksen X. Sekarang kalau L double aksen X ini untuk melihat benar nggak dia mencapai minimum seminimum mungkin ya, luasnya. Turunkan lagi. Yang kita pakai yang ini ya. Ini biar ini kita pakai. 2X diturunkan 2 kali 1 enggak? X turunannya 1. 128 kali X pangkat min 2 diturunkan apa? Pangkatnya kali X pangkatnya kurang 1. Ya enggak? Sehingga L aksen X apa? Sama dengan 2 min kali min. Ini ada min. Min kali min plus 128 kali 2 berapa? 256. 256 ya. 56 X pangkat min 2 min 1 min 3. Atau ini sama dengan apa? Aksen 2 ditambah 256 per X pangkat 3. Ini. Jelas sampai sini? jelas, Pak. Halo? Halo. Nah, Pak, jadi perlu juga yang bentuk ini ada 2 bentuk kan, tapi yang bentuk yang kita pakai yang pangkatnya bukan min ya. Nah, baru kita lihat sini. Karena kita mau cari minimum, syarat minimum apa? Minimum maksimum sama syaratnya. Syarat luas atau LX ya, luas LX minimum. Apa syaratnya? Turunan pertamanya sama dengan 0. Ya enggak? Selalu kan? Kalau yang di fungsi Y aksen sama dengan 0. Fungsi aksen X sama dengan 0. Ya enggak? Mana L aksen nih? Yang ini nih. L aksennya ini. Ini. L aksennya ini kan? Betul enggak? L aksennya 2X kurang 128 per X kuadrat. Sama dengan 0. Ini yang negatif ini min ini pindahkan ke
kanan. Jadi 2x sama dengan 128 per x kuadrat. Ini bagi 2, 1 dibagi 2, 64. Betul nggak? Kemudian x kuadrat dikali ke x, kali silang. Hasilnya apa? X pangkat 3 sama dengan 64. Berapa X? X adalah akar 3 dari 64. Akar 3 dari 64, Anda tahu 64 itu 4 pangkat 3 enggak? Ya. 4 kali 4, 16, 16 kali 4, 64. Betul kan? Akar 3 dari 4 pangkat 3 adalah 4. Nah, sudah jawab. Jadi, apa? Ukuran kotak. Oh ya, sebelumnya kita X pesa sama dulu. dengan 4. Kita pesa dulu. Betul enggak? Ini. Kita pesa dulu turunan keduanya. Benar enggak? Kalau dia mencapai minimum, pasti turunan keduanya positif. Enak tuh. Halo? Ya. Kalau dia mencapai minimum luasnya, maka turunan keduanya positif. Tapi kalau dia maksimum, turunan keduanya negatif. Itu ketentuannya tadi kan seperti yang di sebelumnya tadi. Anda lihat tadi ini. Ini. Kalau dia maksimum, turunan kedua A itu turunan keduanya negatif. Kalau minimum, turunan keduanya positif. Ya. Itu saya ingat, sorry. Nah, di sini kita cari turunan keduanya berapa? Sorry. Turunan keduanya berapa tadi? Kita salin turunan keduanya adalah 2 ditambah 256 per X pangkat 3. X-nya positif ya, 4. Kita masuk. Cari turunan keduanya adalah berapa? 2 ditambah 256 per 4 pangkat 3. Sama dengan 2 ditambah 256 per 64. Jadi sama dengan 2 ditambah 4 ya? 4 kan? Di hasilnya 6. 2 tambah 4, 6. 6 ini positif atau negatif? Positif kan? Karena positif. Kalau turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Kalau negatif, mencapai maksimum. Benar nggak tadi yang agar bahannya atau luas permukaan itu apa seminimum mungkin, sekecil mungkin, ya. Nah, baru sini ukuran kotak. Nah, ukuran kotak panjang sama dengan X. Berapa? X berapa? Ini. 4. X adalah 4. Satunya dari desimeter ya. Kalau senti, kalau meter, kalau senti, desi gitu ya. Lebar, kena bujur sangkar, panjang melebar sama. Juga 4 desimeter. Berapa tingginya? Nah, tingginya itu adalah T. Tadi kita lihat T-nya berapa tadi? Mana ini? T adalah 32 per X kuadrat. Ya. T adalah 32 per X kuadrat. Berarti 32 dibagi 4 pangkat 2. 32 dibagi 4 kuadrat berapa? 16. Hasilnya berapa? 2 ya. Desimeter. Udah. Inilah panjangnya 4 desi, lebarnya 4 desi, tingginya 2 desimeter. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ya tugas Anda pasti mirip ini ya latihannya ya. Angkanya lain. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita teruskan. Berikutnya adalah ini masuk dengan apa? Fungsi 2 variabel. Turunan parsial ya, turunan parsial. Oh, ini saya set dulu ya. Nanti. Oke. Nah, kita turunan parsial, Anda tahu ya, kalau turunan parsial, bukan integral parsial ya. Turunan parsial itu misalnya Z adalah fungsi 2 variabel, maka turunan Z terhadap X adalah pakai do ya. Do itu artinya D sama diferensial itu. Kalau satu variabel kan kalau Y adalah fungsi X, maka Y aksen adalah DY per DX, ya kan?
pakai D, satu variabel. Kalau dua pakai 2 atau 3 atau lebih pakai do z per do x. Pengertiannya sama dz per dx juga nih. Tapi ini lambang dari multi variabel ya. Jadi hasilnya ini. Terus kalau turunan z terhadap y ya. Ini tadi turunan z terhadap x. Sekarang turunan z terhadap y. Do z per do y. Oke? Nah, sekarang yang nomor 3 adalah tentukan. Nah, ini hati-hati nih. Tentukan. Oh ya, ini kalau ini turunkan lagi, ini do z per do x diturunkan lagi yang sama misalnya. Do per do x. Hasilnya apa? Do yang ini tadi ya, ini diturunkan lagi yang sama. Do per do x dengan x ya. Do kali do kuadrat z per do kuadrat z. Do x kali do x pangkat 2. Ya. Kambing kali kambing, kambing kuadrat itu maksudnya ya. Itu satu kesatuan. Begitu juga ini. Do z per do y. Kalau kita turunkan terhadap y yang sama, do kali do kuadrat z ya, do kuadrat z per do y kali do y kuadrat ya. Jadi sini tentukan do kuadrat z per do x pangkat 2 dan do kuadrat z per do y kuadrat dari fungsi z sama dengan y per x kuadrat dikurang x per y kuadrat. Oke, ini soalnya. Jelas? Jadi di sini kita salin ya, z sama dengan y per x kuadrat dikurang x per y kuadrat. Kalau kita mau cari do z per do x, berarti yang kita mau turunkan itu x-nya, betul enggak? Halo? Kalau kita mau cari do z per do x, turunan z terhadap x, x-nya. Ini harus diubah bentuknya. Ini bentuknya kita ubah jadi apa? Y dikali x pangkat ini naik ke atas jadi apa? X pangkat 2 naik ke atas x pangkat min 2. Ini min. Ini artinya seper y kali x lah nih. Halo? Kali x. Ya, Pak. Nah, baru kita turun ke sini. Maka do z per do x berapa? Do z per do x adalah ini yang kita lihat ya, ini sini kita lihat. Ya, ini kan udah berubah ke sini. Y adalah konstanta pengali ikut sebagai pengali, y konstanta pengali. X pangkat min 2 itu apa? Itu x pangkat n adalah n min 2 kali x pangkatnya kurang 1. Enak? Nah, min seper y kuadrat adalah konstanta pengali, x turunannya apa? 1. X turunannya 1. Yang ini adalah turunan dari ini ya. X pangkat min 2. Jelas sampai sini? Sehingga hasilnya apa sini? Do z per do x sama dengan dikalikan apa nih? Min 2y. Ini x pangkat berapa? Min 3 kan? Ya. Min seper y kuadrat. Nah, kemudian yang ditanyakan bukan turunan pertama, tapi turunan kedua kan? Ditanyakan do kuadrat z per do x kuadrat. Ini apa artinya tadi? Sini nih hati sama nih. Do kuadrat z per do x kuadrat itu artinya turunan pertamanya tadi diturunkan lagi ini x sorry. Eraser ya. Ya. Turunan pertamanya per do x diturunkan terhadap x per do x lagi. Paham maksudnya? Ini yang tadi nih. Do kuadrat z per do x kuadrat adalah do z per do x diturunkan lagi terhadap x. Berarti yang asli ini diturunkan lagi. Ya, diturunkan lagi terhadap x. Nah, lingkari. Yang mau kita turunin lingkari. Ini kita mau turunin terhadap x, x ini kita lingkari.
Paham maksudnya? Kita lingkari. Ini artinya min 2Y konstanta pengali, X pangkat min 3 turunannya apa? X pangkat N. X pangkat N turunannya apa? Min 3. Pangkatnya. Min 3, X pangkatnya dikurang 1. Ya, pangkatnya dikurang 1. Kurang 1. Terus dikurang, ini tidak ada X-nya. Dianggap konstan. Konstan turunannya apa? 0. Sehingga ini hasilnya apa sini? Do kuadrat Z per do X kuadrat sama dengan berapa? Min kali min? Plus 6Y. Plus 2 kali 3, 6. Terus ini? X dulu boleh. Atau ini Y X pangkat min 4. Ya enggak? Nah, ini pangkat min supaya hilang diturun ke bawah. Jadi 6Y per X pangkat 4. Inilah hasil dari do kuadrat Z per do X kuadrat. Jelas sampai sini? Halo? 6Y per X pangkat 4. Paham maksudnya? Halo, ini baru yang atas baru ya. Baru yang pertama nih, yang kedua belum. Oke? Sampai sini jelas? Berarti naik dulu, saya tanya dulu daripada berlanjut lagi nggak ngerti percuma. Halo, kalau kita turunkan cara X, X-nya ini usahakan di atas. Kalau dia penyebut naik ke atas ini jadinya. Kita lingkari, yang kita mau turunkan cara X, kita lingkari. Nah, jadi Y adalah konstanta pengali, X pangkat min 2 diturunkan apa? N kali X pangkat N min 1. N-nya min 2, ya kan? Min, supaya kuadrat adalah konstanta pengali, ikut sebagai pengali, X turunannya 1. Nah, ini selesaikan. X pangkat min 3, ini X pangkat min 3 itu adalah ya yang kita mau turunkan. Turunkan lagi, tak ada X kan? Tak ada X lagi ini, tak ada X kita turunkan lagi. Jadi ini kita turunkan min 2Y tetap. Ini X pangkat N turunkan N min 3, X pangkat N min 1. Min 3 kurang 1. Ini konstan, diturunkan 0. Nah, ini dikalikan jadi plus 6Y X pangkat min 4. Ini 0 hilang. 6Y tetap, ini turun ke bawah. Jadi 6Y per X pangkat 4. Sampai sini jelas? Halo? Halo? Jelas, Pak. Ada yang masih bingung? Anda lihat videonya tahun yang lalu punya ya, ada tahun yang lalu periode sebelumnya ya, ada juga nih, ya. Baik. Kalau sudah kita salin lagi soal yang itu, ini baru yang ini kita jawab nih. Do kuadrat Z per do. Sekarang bagaimana do kuadrat Z per do Y kuadrat? Kita salin soalnya dulu ya. Kita salin ke soalnya dulu. Yaitu Z sama dengan Y per X pangkat 2 min X per Y kuadrat. Nah, karena ini ya, karena ini mau diturunkan terhadap Y, usahakan Y-nya terhadap pembilang atau di atas. Nah, ini boleh dipecah menjadi apa? 1 per X kuadrat kali Y, boleh ya? Kita lingkari Y yang turun. Ini naik ke atas. Jadi apa? X kali Y pangkat min 2 enggak? Halo? Ya, Pak. Oke, baru kita turunkan. Turunan Z terhadap X, terhadap Y, terhadap Y yang kita lingkari ya. Terhadap Y, 1 per X kuadrat adalah konstanta pengali, Y turunannya berapa? Berapa turunan Y terhadap Y? 1 enggak? Halo, kalau Y diturunkan terhadap Y, 1 enggak? Ya, Pak. Oke, min X kali, ini Y pangkat N. Pangkatnya min 2, Y pangkatnya dikurang 1. Ya enggak? N kali Y pangkat N min 1. Jelas? Halo? Ya, Pak. Nah, sehingga kita dapat do Z per do Y sama dengan apa? Ini kali 1 tetap 1 per X kuadrat min kali min apa? Plus 2X. Plus, Pak. Y pangkat berapa? Min 3. Min 3, Pak. 3. Ini jangan di itu dulu. Kita mau turunkan tara Y, lingkari Y-nya. Ini jangan diubah dulu ya. Per Itu Y positif. kuadrat. Plus, Pak. Hah? Plus 2X. Ini min kali min plus, betul Plus, sorry. ya. Min kali min plus. Ya, 2X Y pangkat min 3. Kemudian ini do Z per do Y diturunkan lagi terhadap Y, ya enggak? Diturun lagi. Ini apakah Y? Bukan.
Berarti ini konstan. Konstan, Pak. Konstan turunannya apa? Turunannya apa? 0 kan? Oke, 2x kali y pangkat min 3 turunannya apa? Pangkatnya min 3 n Y kali y pangkat n 1. min Ya, 1 nah, ini do kali do kuadrat z kuadrat per do y kali do y kuadrat. Nolnya hilang aja. Ini min kali plus min 2 kali min 3 min 6 6 x y pangkat min. Y Nah, ini boleh pangkat minnya supaya plus turun ke bawah. Min 6x per apa? Turun ke bawah. pangkat 4 Pangkat 4. Nah, minnya meletak di tengah-tengah boleh. Atau begini juga boleh ya. Tengah-tengah boleh 6x per y pangkat 4. Udah, selesai. Sampai sini. Sudah jelas ini sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Ini turunan parsial ya. Beda dengan turunan implisit. Beda ya. Turunan parsial. Turunan sebagian namanya. Ya, min 6x per y pangkat 4. Nah, selanjutnya kita mau masuk bentuk dari turunan z ter x dalam bentuk implisit. Tapi sebelumnya saya terangkan dulu ya. Terangkan dulu turunan parsial dari fungsi implisit ya. Mungkin di dalam apa yang saya kirim ke Anda itu ada ya. Oke. Yaitu turunan parsial. Turunan parsial dari fungsi implisit, dari fungsi implisit. Nah, fungsi x, y, z sama dengan konstanta c. Ini disebut fungsi implisit. Oke, ya, fungsi implisit. Nah, turunannya apa? Turunan dari fungsi x, y, z sama dengan apa? C konstan kalau diturunkan apa? 0 enggak? 0. Halo ya? 0. Kemudian kita gunakan total diferensial. Ya. Total diferensial. Bahasa Inggrisnya ini div-nya F-nya 2 ya. Tial. Atau nama lainnya diferensial lengkap ya. Total diferensial disebut juga diferensial lengkap. Ya. Itu adalah D dari fungsi x, y, z tadi ini sama dengan turunan f tada x ya, f tada x apa tuh? Do f per do x. Terus ini turunan f tada y adalah do f per do y. Masing-masing dikalikan. Kalau ini do x, ini karena ini tunggal, ini dx, sini dx ya. Ini kan terhadap satu variabel ya. Ini juga terhadap y, dy. Ini disebut total diferensial. Oke, sampai sini jelas? Halo? Total diferensial itu adalah sebetulnya kalau begini nih, kalau pakai z juga bisa ya, kalau f juga bisa. Kalau Anda pakai z adalah fungsi dua variabel, maka dz adalah itu turunan z terhadap x apa? Atau ini pakai fungsi ini f diturunkan terhadap x adalah do f per do x. Sini turunan f terhadap y adalah do f per do y. Ini dikali dx, di sini kali dy. Nah, ini boleh gak mau pakai do z per do x, ini boleh gak do z per do y, sama ya. Jadi ini ada bentuknya bisa begini atau ini sama ini. Jelas nambah sini? Halo, ini sebut total diferensial atau diferensial lengkap. Nama lainnya juga diferensial lengkap. Yang sama dengan total diferensial bahasa Inggrisnya. Oke? Pak, mau Pak izin bertanya, Pak? Ya. Pak, itu dx dapat dari mana, Pak? Ini bentuknya, ini gambarnya enggak, saya enggak ini ya.
ini tunggal ya. Tetapi kalau misalnya nanti bahwa ini boleh nggak kalau saya tulis ini, kalau ini Z ya, ini Z misalnya, ini kebetulan nggak Z ya, F misalnya. Jadi F turunan antara X, do F per do X. Ini tahu ya, berarti ya. Turunan F tada Y, do F per do Y. Do Y, Pak. Do Y. Ya, bisa do Y. Mengapa pakai do Y? Karena di sini multivariabel. Multivariabel artinya lebih dari satu. Kalau Anda tadi ini, misalnya Anda Y sama dengan apa? Y sama dengan fungsi X. Satu variabel. Turunan Y tada X apa? dy per dx. Jelas ya? Tapi kalau dua variabel, misalnya Z adalah fungsi dua variabel, turunan Z terhadap X apa? Do Z per do X. Turunan Z terhadap Y apa? Do Z, pakai do Z per do Y. Karena ini dua variabel atau lebih. Dua variabel atau lebih pakai do. Tapi kalau satu variabel seperti ini cukup satu pakai D saja. Artinya sama, diferensial. D sama do itu ya diferensial. Hanya beda lambang. Halo? Sudah jelas? Berarti X itu DX itu turunan dari X itu ya, Pak? Ya, tada X, Z-nya diturunkan tada X. Kalau per do Ya, Y, Z diturunkan tada Y. Ya, berarti kan itu ada ini, Pak. F itu kan fungsi dari berapa variabel nih, X, Y, dengan Z kan? Ya. Nah, berarti DX itu kan turunan dari yang di dalam fungsi Fx tadi, Pak ya? Iya. Oke, sini Z-nya kita belum pakai dulu, nanti pakai di terakhir ya. Z-nya belum ya. kita pakai ya, belum kita pakai ya. Baik. Udah? Nah, ini kan D ini kan sama dengan 0, nak? Sama dengan 0. Berarti belakang sama dengan 0 nih. Sama dengan 0 kan? Oke. Nah, kalau ini ya. Jadi ini bisa juga ini gini, dx ini bisa, ini kalau tunggal, tapi kalau dia majemuk ini bisa di do x juga. Ini do x, ini do y. Ini menjadi do y, bisa ya. Ini bisa berubah menjadi, kalau ini per do x, ini kita ubah ya. Jadi kalau misalnya do fungsi, do dari fungsi x, y, z terhadap X, nah, maka sini do F per do X, ini kan per do X ini. Jadi si dx ini menjadi do X. Ingat tadi saya katakan dx itu sama do X itu sama enggak? Kan sama-sama diturunkan terhadap fungsi X. Hanya lambangnya kalau dia di dalamnya mengandung satu variabel pakai D. Kalau lebih dari satu variabel pakai do, itu aja. Itu perbedaannya. Jelas enggak? Halo? Ya. Nah, tambah sini apa? Ini do F per do Y kali, karena ini semuanya dibagi, ini dibagi do X, ini dibagi do X, ini do Y tetap ya. Oke. DY jadi do Y ya. Begitu kan nih. DY jadi DY sama dengan do Y. Paham? Sudah paham sekarang? Halo? Halo? Nah ini nilainya berapa nih? Do X per do X 1 enggak? 1. Sama dengan 1 ya. Maka tinggallah apa sini? Do F per do X kali 1 ya, tidak ditulis, tambah do F per do Y kali do Y per do X. Sama dengan 0. Dalam hal ini kita mau cari do Y per do X-nya berapa? Ya, do Y per do X-nya adalah berapa nih? Maka do F per do Y kali do Y per do X sama dengan ini dipindahkan secara aljabar, dipindahkan jadi min do F per do X. Nah, sekarang berapa do Y?
Berapa do Y per do X-nya? Berapa do Y per do X-nya? Itu min do F per do X dibagi dengan Do F per do do Y. F per do Y. Ya nak? Sampai sini jelas, sampai sini dulu. Halo? Iya Pak. Jelas ya? Nah, kalau ini kan taruh X. Kalau Y-nya saya ganti Z. Nah, ini Z-nya tadi kan belum dipakai sebenarnya. Kalau Y-nya ya sini. Jika Y sama dengan Z, jadi Y-nya itu saya ganti dengan Z, apa jadinya? Coba. Apa jadinya? Y-nya kita ganti dengan Z, apa jadinya? Do Z per do Y, do X. Do Z per do X, ya, per do X sama dengan min ini boleh letak di tengah-tengah ya. Min ini boleh letak di tengah-tengah, min, begitu ya. Sini do F per do X, kemudian Z-nya diganti dengan apa? Z-nya kita ganti dengan do Y-nya kita ganti dengan sini kan ya, jika Y dengan Z, semua Y ganti Z. Jadi berarti do Z per do X. Inilah menjadi rumusannya. Yang pertama, ada yang kedua lagi ya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Halo. Tapi ini memang kadang-kadang sering tanya nih, Pak, kok ini kalau saya bagi, ini dibalik, saya coret sama dengan ini. Betul enggak? Tapi tanda min ini dari mana? Nah, itu tadi min ini kan datang dari sini. Waktu ini kita pindahkan secara aljabar menjadi negatif enggak? Jadi negatif enggak? Ini positif pindah dari kiri ke kanan menjadi negatif. Ini yang bertanya ini dibagi min do F per do X dibagi do F per do Y. Sudah jelas? Pak mau nanya Pak. Ya. Itu Pak yang sebelah kiri bawah itu do Z per do X itu dari mana Pak ya? Yang mana? Yang tadi Yang Pak ini. Jika ya yang bawahnya Pak yang Ya, do Z. ini kan dalam dua variabel. Keserikatan tadi Z kan belum dipakai. Z kan belum dipakai sama sekali kan? Halo? Belum. Iya Pak. Belum. Nah, sekarang peran Z ini. Y-nya ini kita ganti dengan Z. Jika Y sama dengan Z, dia tinggal ganti ini. Do Z per do X sama dengan min. Do F per do X per do F per do Z. Nah, ini ya. Ini dia. Itu harusnya do Z berarti do F gitu Pak ya? Hah? Karena yang di sebelah kanan situ do F Pak ya? Sini masuk ke sini nih. Nah, itu. Ya kan Jelas? yang Y-nya doang kan Pak yang diganti sama Z ya? Yang kita ganti cuma Y-nya. Semua Y ganti dengan Z. Kan tadi Z belum dipakai saya bilang kan. Ya Pak. Yang Sekarang sebelah Z kanan dipakai. yang pernya itu Pak do F per do Y gitu ya. Kalau Y-nya aja yang diganti berarti do F per do Z gitu Pak ya? Ya, do F per do Z ini. Ini F. Oh ya, saya maaf. Iya, terima maksudnya, kasih. Pak. Iya. Maaf saya yang keliru tulisnya. Bentar ya. Eraser ini do F ya. Iya, do F Pak. Ya, makasih. Anda sudah benar. Jadi di sini tetap do F per Do Z. do ini Z Pak, do F per do Z ya. Misalnya. Iya Pak. Do F per do Z. Ini per do Z ya. Yang artinya semua do Y jadi do Z. Ya. Ini do Z per do X sama ya. Min tengah-tengah, do F per do X tetap, ini do F per do Y jadi do F per do Z. Sampai sini jelas, ini yang kita pakai ini, ya. Oke? Jelas sampai sini? Halo? Iya Pak. Oke, jelas. Satu lagi. Nah, kita salin lagi yang ini, tetapi ini salin tetap, kemudian ini dibagi per do Y. Apa yang terjadi? Kita salin lagi ya, yang tadi yaitu apa? Bahwa D tadi kan D dari fungsi 3 variabel gitu. Ini dalam bentuk implisit. Apa tadi? Do F per do X. Ya, ini kalau mau pakai do X juga boleh. Bisa dx atau do X ya. Saya bilang tadi kan tambah do F per do Y kali do Y.
atau dy ya. Tergantung. Kalau dua variabel pakai d, satu variabel pakai d, dua variabel pakai do ya. Ini yang sama dengan 0. Ya kan? Nah, sekarang yang ini per doy. Kalau tadi kan Anda lihat yang tadi apa? Yang tadi kita pakai per do x, ini per do x ya. Nah, sekarang kita per doy. Berarti yang ini yang dibagi doy kan, betul enggak? Kalau ini per doy, ini artinya apa? Do f per do x tetap, ini do x dibagi doy. Ini ya kan? Ini bagi doy, tambah do f per doy dikali doy dibagi doy, betul enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, ini nilainya berapa? Doy bagi doy berapa? 1, Pak. 1, ya. Maka di sini tinggal ada do f per do x kali do x per do y tambah do f per do y. Ini do f ya, do f sama dengan 0. Nah, yang kita cari sini adalah ini. Ya, do x yang kita mencari adalah do x per do y-nya. Ya, nanti ya, do f per do y. Nanti ini x ini diganti z gitu. Di do z per do y. Berapa? Ini pindahkan secara aljabar, do f per do x ya kali do x per do y, ini yang kita mencari sama dengan negatif dari do f per do y, betul enggak? Halo? Pak. Ini ada negatif ya, hati-hati. Nah, di sini aja ya. Berarti berapa do x? Do x per do y? Do x per do y adalah negatif do f per do y dibagi ya, negatif dibagi ini ya, dibagi ini do f per do x. Ini dapatnya kan? Nah, sekarang jika x sama dengan z, jadi kalau tadi y sama dengan z enggak? Yang sebelumnya tadi jika y sama dengan z, kalau sekarang jika x sama dengan z, apa yang terjadi? Doset. Artinya semua x diganti dengan z. Coba ganti. Do z per do y sama dengan negatif letak tengah-tengah per sini do f per do y. Ini do f per do z. Ya, inilah menjadi rumusnya. Sudah paham sekarang? Halo, ada dua rumus ini ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini adalah turunan implisit, ya, turunan parsial implisit. Oke? Kalau ini sudah ngerti, nah baru kita masuk soalnya. Kalau saya langsung ke soalnya, pasti bingung dah. Apa itu, ya kan? Oke. Ini saya save dulu ya. Nanti kuatirnya terhapus. Sayang sekali. Baik, sekarang kita lanjutkan soalnya. Nomor 4, ini soal terakhir. Nomor 4, yaitu tentukan, ya, tentukan do z per do x. Oh, salah satu ya jadi. Do z per do x dari, nah ini bentuk implisit nih, e berpangkat x y z kurang z kali kosinus dalam kurung sudutnya y per x sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Ini soalnya. Yang ditanya ini do z per do x. Ya bisa do z per do x, bisa juga do z per do y. Ini satunya tanya. Kalau ditanya dua-duanya ya dicari seperti yang tadi. Rumusnya ada dua kan tadi ya. Ini salah satunya. Nah, sekarang Anda misalkan dulu. Ini adalah fungsi 3 variabel tadi. Ya, misalkan ini bentuk implisitnya adalah fungsi 3 variabel, betul enggak? Ada x, y, z kan dalamnya. Ada x, y, z sama dengan apa? E berpangkat
X, Y, Z dikurang Z dikali kosinus dari sudut Y per X. Sama dengan 0 ini kita hilangkan aja. Ya, oke ya. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Nah, sekarang coba cari turunan parsial do F per, ini yang seperti yang tadi kita pelajari sebelumnya. Yang nomor berapa? 3 tadi ya. Do F per do X. Rumusnya apa yang kita pakai? Kalau ditanya do F per do X, mana? Coba kita balik dulu. Rumus mana pakai? Oh, yang pertama tadi ya. Ini. Do F per do X adalah negatif dari do F per do X dibagi do F per do Z. Enggak? Halo? Ya, Pak. Do F per do X dibagi do F per do Z. Berarti kita harus cari do F per do X, kita harus cari do F per do Z, baru kita bagi ada negatif di tengah. Itu yang nilainya do Z per do X. Kalau Anda masih bingung, sebaiknya di sampingnya kita tulis ini ya. Jadi karena kita mau cari rumusnya adalah tadi apa? Do Z per do X itu sama dengan negatif, tengah-tengah kan ini. Di atasnya do F, betul enggak? Nah, ini Z, ini do apa sini? Ini yang atas sama nih, do X, ini do Z, betul enggak? Rumus ini yang kita pakai kan? Halo? Ya, Pak. Halo? Kita balik kalau Iya, Pak. bingung. Mana ini dia nih. Do Z per do X adalah min do F di atas do F, ini kena per do X, di atasnya per do X, di bawahnya do Z. Ya enggak? Ya, Pak. Ya kan? Betul, Pak. Oke, Betul. jadi yang kita pakai rumus ini ya. Nah, dari sini kita cari unsurnya dulu. Aduh, kenapa nih? Gua keluar. Nah, berarti kita cari unsur ini. Berapa do F per do X-nya dan berapa do F per do Z-nya. Baru kita bagi, ada negatifnya. Oke, kita cari do F per do X dulu. Diturunkan tara X. Ingat, do F per do X adalah, ini bentuknya E pangkat U. E pangkat U rumusnya Pak? E pangkat U kali U aksen. Jadi karenanya terhadap X, X-nya kita turunkan. Paham maksudnya? X, Y, Z, X-nya kita turunkan. Ingat Y, Z konstanta pengali. Konstanta pengali. X yang kita turunkan. Paham? Iya, Pak. Ya. Terus min, hati-hati nih. Ini turunkan terhadap X, berarti Z ini dianggap konstanta pengali. Ya, ini Z dianggap konstanta pengali. Ya. Nah, ya, yang kita turun dari ini E pangkat U, ini E pangkat U kali U aksen. Tapi U aksen ini turunkan antara X. Karena ini per do X. Terus Z konstanta pengali, yang kita turunkan nih cos Y per X nih. Rumus cos U apa rumusnya? Min sin U kali U aksen. Betul enggak? U aksen. Itu enggak? Saya turunkan U aksen. Nah, cos U rumusnya min sin U, turunannya. Turunan dari cos U adalah min sin U kali U aksen. Tapi aksennya terhadap apa? Terhadap X. Ingat, terhadap X. Kan turunannya per do X, terhadap X. Jelas? Halo? Iya, Pak. Jelas sampai sini? Oh, diam aja. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, Ya, Pak. jadi ini sama dengan apa? E pangkat X, Y, Z tetap. Hati-hati nih. Ini adalah apa? X turunannya. 1 kali YZ, konstanta pengali. YZ ini konstanta pengali. X diturunkan 1. Betul nggak? Kan tak ada X. Per do X. Berarti X ini kita turunkan. Ini min kali min apa? Plus Z konstanta pengali ikut ini sin. Ini ada minnya sini ya. Min. Ini sin Y per X tetap. Yang kita turunkan yang aksen ya. Ada aksennya. Nah ini kita ubah bentuk dulu. Ini boleh nggak ditulis Y kali E pangkat min 1 aksen. Sama nggak artinya? X-nya ini naik ke atas. Betul nggak? E pangkat min 1 Ya, nggak? Pak. X naik ke atas, E pangkat min 1. Nah ini hasilnya apa? 1 kali YZ letakkan di YZ. depan kali eksponensial X, YZ. Ditambah Z dikali sin Y per X, tetap Y kali, nah X pangkat min 1, dia kan per do X, diturunkan pada X pangkat min 1, turunkan pada X, berapa?
pangkatnya, sih enggak? Min 1, X pangkatnya kurang 1, betul enggak? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, tinggal sini YZ kali E pangkat X YZ. Tambah Z ini tetap kali sin Y per X. Kali, oh ya, sorry, ini min ya. Atau biar dulu sini. Min. Y kali, ini berapa? Min X pangkat min 2, betul enggak? Min 1 kan enggak ditulis satunya. Min 1 min X pangkat min 2. Halo? Ya, Pak. Nah, Ya, sehingga Pak. ini hasilnya apa? YZ kali E pangkat X YZ. Nah, min kali plus, apa hasilnya? Min. Min. Betul enggak? Terus, ini min udah keluar ya, kali plus min. Terus ini YZ ini apa nih? Y kali Z, YZ. X pangkat min 2 turun ke bawah enggak? X pangkat min 2 turun ke bawah, berapa? X kuadrat enggak? X kuadrat. Ya, Pak. Kali sinus sudutnya Y per X. Sampai sini, jelas sampai sini? Jadi do F per do X itu dapatlah YZ dikali E pangkat X YZ dikurang YZ per X kuadrat kali sin Y per X. Ya, ini Y per X. Inilah baru yang dapat pembilangnya, bro. Ini rumus ini. Baru do F per do X di atasnya baru. Sekarang bawahnya lagi, terhadap Z. Halo? Berarti ini kita salin lagi, yang ini kita salin lagi, kita turunkan terhadap Z. Bang, yang atas ini sudah selesai, sekarang yang bawahnya. Ya, berarti kita salin bahwa yang kita salin apa tadi? Fungsi. Ya. Fungsi X, Y, Z, 3 variabel tadi adalah tadi apa? E pangkat X, Y, Z dikurang Z dikali kosinus dari sudut Y per X. Nah, yang kita mau cari tadi penyebutnya apa tadi? Ini. Ini kan do F per do X ini dia nih. Pembilangnya udah selesai. Sekarang penyebutnya do F per do Z. Nah, do F per do Z ya. Do F per do Z sama dengan apa? Diturunkan terhadap Z, coba lingkari Z-nya. Cuma ini. Betul enggak? Ini juga ada, sorry. Ini ada juga kan. Yang ada Z-nya itu kan. Nah, kita turunkan. Ini bentuk apa nih? E pangkat U. Rumusnya apa? E pangkat U dikali U aksen. X, Y, Z aksen. Itu turunkan terhadap Z ya. Ya enggak? E pangkat U kali U aksen. X, Y, Z aksen. Tapi turunkan terhadap Z. Lingkari Z-nya. Oke. Min, Z turunannya berapa? Ini. Z turunannya 1 enggak? Halo? Z turunannya apa nih? 1 kan? Dikali kosinus Y per X dianggap konstanta pengali. Ya, Z turunannya 1. Ya udah, ini pengali nih. Ikut. Sehingga do F per do Z apa? Sama dengan, nah ini 1 enggak artinya? Z turunannya 1 kan? Tinggal apa? Konstan. XY letak di depan, E pangkat XYZ, min, satunya hilang aja. Kosinus dari Y per X. Ini dapatlah do F per do Z. Nah, baru kita masuk ke pertanyaannya adalah tadi apa? Do Z per do X. Rumusnya apa tadi? Negatif, gitu kan? Ingat, nah gini. Di atasnya do F, supaya ingat do F. Ini kan per do X dulu. Gitu, balik. Z di atas, ini di bawah. Gitu aja. Yang bawah, letakkan di atas, yang atas letak di bawah. Udah. Jelas ya? Nah, ini yang kita cari tadi. Pembilangnya, ini penyebutnya. Ini sama dengan apa? Negatif dari, nah, panjang. Nah, berapa do F? Kita balik. Mana sebelumnya? Do F per do X mana? Nih, do F per X ini hasilnya nih. YZ kali E pangkat X YZ dikurang YZ per X kuadrat kali sin Y per X. Ini kita salin. Kita salin aja berapa? Kita salin. Apa tadi? YZ. Ya enggak? YZ kali E pangkat X YZ dikurang YZ per X kuadrat kali sin dari sudut Y per X
per, nah yang baru dapat ini. Do F per do Z ini, salin. XY kali E pangkat XYZ, salin. Min kosinus dari Y per X. Udah, inilah jawabannya. Selesai. Sudah paham? Halo, kalau dia tanya lagi do Z, dia tanya lagi do Z per do Y, nah itu do F per do Y per do F per do Z. Do per do Z sama sama ini, persis. Ya, sama sama ini. Yang kita cari lagi adalah do F per do Y-nya. Sudah paham? Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Seandainya ini sebagai tambahan ya, sebagai tambahan. Kalau yang tanya do Z per do Y, berarti kita cari do F per do Y enggak? Halo? Ini do F per do Z sudah ada nih. Kalau yang tanya do Z per do Y, sini kan do F per do Y per do F per do Z. Ingat enggak? Ya, Pak. Coba sini ya. Ini saya tambah nih. Kalau seandainya yang tanya do Z per do Y berapa? Di mana rumusnya adalah do Z per do Y adalah negatif dari apa? Gitu ya. Sini do F. Ini do Y. Oh, iya. Yang bawah jadi dia letakkan di atas, terbalik. Ke atas letakkan di bawah. Gitu aja. Ini rumusnya kan. Nah, jadi fungsi soalnya tadi kan fungsi X3 3 variabel tadi adalah E pangkat X, Y, Z yang sama dengan nolnya enggak ditulis ya. Min Z kali kosinus dari Y per X. Ini tambahan enggak di luar pertanyaannya. Ini soalnya berapa? Yang kita mencari ini sudah tahu ya. Yang bawahnya udah ini yang kita mencari. Berapa? Do F Do F per per do Y. Y. Diturunkan tak ada Y. Ada enggak Y sini? Ada Ada. Y sini. Berarti ini E pangkat U kali U aksen. Ini ada Y sini, ada sini. Berarti sini rumusnya apa? E pangkat U kali U aksen. Tapi diturunkan tak ada apa? Y. Ini kan per do Y. Y diturunkan. Min Z konstanta pengali. Kosinus, oh ya, turunan cos apa? Min sin. Turunan cos adalah min sin. Min sin. Hati ya. Min sin. Turunan cos apa? Min sin U Y per X kali U aksen. Diturunkan tak ada apa? Y. Lingkari Y. Ini aksen. Aksen berarti turunkan lagi. Ya kan? Kalau ini turunkan, ya nak? Paham nggak maksud ini? Tolong lagi ya. Do F per do Y diturunkan E pangkat U kali U aksen. Tapi U aksennya turunkan terhadap apa? Nih, terhadap Y. Y-nya lingkari. Min Z konstanta pengali. Cos U turunannya apa? Min sin U kali U aksen. Cos U turunannya min sin U kali U aksen. U aksennya terhadap apa? Ya, diturunkan terhadap apa? Y. Terhadap Y. Ya, nih. Yang aksennya diturunkan terhadap Y. Sehingga ini hasilnya apa? E pangkat X, Y, Z. Nah, ini XZ. X, Y, XZ ya. XZ. Y turunan satu enggak? Ya, 1. Y turunannya satu. Ini min kali min Plus. plus Z sin Y per X. Ini artinya apa nih? Seper X kali Y aksen, betul enggak? Kalau kita turunkan ini tak ada Y kan? Betul enggak? Kan tak ada Y. Seper X adalah konstan, ya. Seper X adalah konstan. Y turunkan berapa? 1 enggak? Halo? Ya, Ini Pak. artinya seper X kali Y. Seper X konstan pengali, Y diturunkan 1. Kan Y aksen, ya kan? Sehingga ini hasilnya apa? XZ letak di depan, E pangkat X, Y, Z. Nah ini seper X kali 1 seper X kali Z apa sini? Z per X kali sinus dari Y per X. Udah ini nah, baru sini kita masuk rumus ini tadi.
Apa rumusnya tadi? Bahwa do Z per do Y adalah negatif dari, nah ini gini caranya. Di atasnya do F, terus do F. Nah, ini ya, Z itu di atas, letakkan di bawah, gitu aja. Yang bawah letakkan di atas. Udah. Jadi negatif dari panjang. Nah, do F per do Y-nya mana? Ini yang baru dapat nih. Do F per do Y-nya adalah XZ, E pangkat XYZ, dikali sini ya. Tambah Z per X kali sinus dari Y per X. Nah, do F per do Z tadi udah dapat kan sebelumnya. Mana? Nontek tadi. Ini, do F per do Z nih yang saya kotak nih. Apa hasilnya? XY kali X E pangkat XYZ kurang cos Y per X. Kita salin ya. Yaitu apa? XY ya enggak? Kali E pangkat XYZ dikurang kosinus dari Y per X. Udah, inilah jawabannya. Minnya masuk ya, ada min. Oke, sampai sini jelas? Ini tambahannya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada Pak, izin Halo. bertanya Pak. Ya. Untuk kembali lagi Pak yang nomor 1. Yang grafik Nomor berapa? fungsi itu Pak, untuk nomor 1 grafik fungsi Pak, untuk gambarnya itu seperti apa Pak ya? Tapi Dari hasil- fungsi. Ya, nomor 1. Tunggu, ini kita save dulu ya, takutnya apa? Tadi sudah recording ya, udah. Belum. Ini apa yang Anda tanya tadi apa? Yang nomor 1 dari ya? Kita balik. Ada yang kosong dari. Ini yang mana Anda yang saudara mau tanya? Halo? Grafik fungsi tadi apa? Yang mau tanya? Gambar grafiknya Pak. Kan sudah. Oh, gambarnya. Ya. Kalau pangkat 3 tuh bentuknya, kalau misalnya saya tulis fungsi X adalah X, ini contoh ya, X pangkat 3, ini pengaruh, oke di belakang aja ya, nggak bisa sih, belakang aja. Saya ada ke atas. Kayak ini naikkan atas. Allah udah bilang kamu ngapusin enggak usah. Ini sudah tadi. Nah, ini jadi kalau misalnya fungsi X sama dengan X pangkat 3 atau boleh juga Y sama dengan X pangkat 3, itu bentuk umumnya gini. Kalau kita gambarkan ini sumbu Y, sumbu X, dia bentuknya ini lengkung gini. Atas, ini juga lengkung itu. Gitu. Jadi kayak gambarnya itu gini. Ya gitu. Jadi kayak gambar-gambar sketsanya kayak gitulah ya. Mungkin kalau gambar bagusnya menggunakan yang pakai komputernya itu. Ya. Ini kurang bagus sih, bentar. Mungkin lebih lebih kontrasnya begini. Ini lengkungnya gini. Terus ini tuh lengkung gitu. Ini biasanya bentuk fungsinya itu gini. Ini sumbu Y, sumbu X, ya. Jadi memang grafiknya agak lain ya. Bukan ini bentuk pangkat 3 polinom kan nih. Pangkat 4 lebih rumit lagi.
Jadi untuk gambarnya kalau mau coba mungkin menggunakan Maple ya, bisa menggunakan program Maple ya. Program Maple atau program MATLAB, Mathematics Laboratory ya. Maple atau MATLAB. Baru bagus kelihatannya, smooth ya. Kalau ini ya bisa gambar kasar. Jelas? Halo? Sudah jelas? Sudah bisa kerjakan ya latihannya? Halo? Bisa Pak, bisa. Ya, Pak. Sudah Insya Allah, Pak. diberikan Insya Allah ini. bisa. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Saya melihat foldernya, isinya ada belum? Kadang-kadang nggak ter-save ya. Ini kan nanti saya kirim ke Anda ini apa? Whiteboard-nya. Ini whiteboard-nya nih. Whiteboard-nya. Ya, apa yang terakhir ini kan? Berarti ada ya. Berarti sudah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Atau ada yang kurang jelas lagi? Jadi ingat ya, sebetulnya yang tadi itu pemakaian Haga Extreme, aplikasinya. Ya, aplikasi Haga Extreme. Apakah luas harga ekstrim atau nilai ekstrim samanya? Itu maksimum minimum tadi ya. Jadi perlu diketahui syarat apa? Syarat ekstrim. Ekstrim itu ya bisa luas, bisa volume, bisa macam-macam ya. Syarat ekstrim. Ingat tadi ini bisa luas, bisa volume, bisa macam-macam ya. Itu adalah turunan pertamanya, ingat tuh. Turunan pertamanya ya aksennya 0 atau fungsi aksen X-nya. Ini sama dengan 0, ingat. Ya. Sama dengan 0. Ya, aksen fungsi aksen sama. Kemudian kalau turunan keduanya atau fungsi aksen turunan kedua dari fungsi X-nya negatif, maka dia mencapai maksimum. Tapi kalau turunan keduanya menghasilkan positif, dia mencapai minimum. Sudah paham maksudnya itu? Halo? Kemudian syarat titik belok apa tadi? Syarat titik belok adalah turunan keduanya atau double aksennya fungsi X-nya itu sama dengan 0. Ini syaratnya. Jadi kalau ada gambarnya begini. Nah, ini maksimum nih. Kalau maksimum apa? Turunan keduanya negatif. Ini mencapai minimum. Berarti turunan keduanya positif. Ya enggak? Ini mencapai maksimum lagi. Berarti turunan keduanya apa? Negatif. Ini mencapai minimum. Berarti turunan keduanya positif. Nah, ini daerah perbatasan dari daerah maksimum ke minimum. Ini disebut titik belok. Ya. Ini ada titik beloknya. Ini mengarah. Ini juga ada perubahan sini kan. Dari minimum ke maksimum ini ada titik belok juga. Ya, saya singkat titik belok TB ya. Titik belok ini ada TB-nya. Di sini juga dari maksimum ke minimum ada titik beloknya. Ada TB-nya. Ini ada titik belok, ya, titik belok. Sudah paham ya? Paham? Kalau ini polinom, ya, polinom pangkat 5, pangkat 7 misalnya. Bisa terjadi gitu. Halo? Seperti gunung lah. Ini gunung, ini lembah. Ini gunung, ini lembah gitu. Sudah paham? Dalam kehidupan itu yang kita lihat. Ada lagi yang lain? Halo? Ada pertanyaan?
Yang tugas bisa kerjakan ya. Oke, nanti Bisa, Pak. Insya Allah, Pak. nah, coba dikerjakan tugasnya. Kesalin kumpul di upload tugasnya tanggal 20 ya. Hari Senin sebelum jam 12 siang. Siap. Hati-hati. Pembagian Oke, Pak. tugasnya sudah dilakukan, pembagian tugasnya. Ketuanya udah tahu kan? Lihat di itunya, di apa? Oh ya, ini absen, kita absen dulu ya. Mana tadi? Sudah, berarti ini sudah ya. Ini sudah. Coba deh. Nah, berarti ini udah masuk. Ya. Oh ya, ini kita sebentar. Stop.